Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Ini sekedar sharing singkat saja ya, sesuatu yang agak aneh atau lucu atau ngeselin juga mungkin ya untuk yang kena prank, tanda kutip ya, prank dividen ya, dari emiten PBSA nih. Ini bagaimana ceritanya? Sebelum kita masuk ke cerita tentang PBSA ya, saya ingin menginfokan tentang video yang pernah saya buat beberapa hari lalu, PNGO ya, Pinago Utama, yang sering membagikan dividen ya, termasuk dividen jumbo tapi jarang dibahas. Nah, di video ini saya bahas ya. Jika teman-teman ingin menonton, silakan ya, cari di playlist channel Investor Jelata ini, atau seperti biasa akan saya taruh di pojok kanan atas ya linknya. Nah, PBSA ini adalah PT Paramita Bangun Sarana ya, dia seperti kontraktor lah ya, yang memberikan construction services ya, mechanical, electrical, land clearing dan sebagainya ya. Didirikan pada tahun 2002 ya. Nah, di kuartal 3 ini ya, di sampai September dia sudah merilis laporan keuangannya dengan pendapatan yang turun cukup banyak ya, 40,5%, tapi beban pokok pendapatan juga bisa diturunkan 45%, sehingga laba brutonya turun 25% ya. Dan laba yang bisa dibagikan kepada entitas ya atau perusahaan itu turun sebesar 32,5%. Otomatis earning per share juga turun ya, 32,5%, yang tadi sebelumnya di tahun lalu itu Rp33,84 menjadi hanya Rp22,83. Nah, secara kuartal ya, wah ini kayaknya presentasinya saya salah ya. Ini harusnya naik ya. Ini kayak belum saya ubah ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, revenue sebenarnya naik ya dari kuartal 2 ke kuartal 3. Ya, dan income juga naik ya, dari 14 miliar hanya menjadi 37 miliar. Jadi ntar teman-teman hitung sendiri lah ya. Kenaikannya berapa persen tuh ya. Berarti naik cukup besar nih sebenarnya ya, dari 14 miliar menjadi 37 miliar. Tapi tadi kenapa Januari Septembernya itu turun ya, karena di kuartal satunya di tahun ini ya, profitnya hanya 18 miliar, di tahun sebelumnya 39 miliar. Di kuartal 2 ya, ini 14 miliar, tahun lalu itu 32 miliar. Jadi di Q1 Q2 nya dia sangat jauh turun ya dibandingkan 2022. Tapi di kuartal 3 nya mulai membaik ya, meningkat ya, dibandingkan tahun lalu maupun dibandingkan kuartal 2 sebelumnya. Oke. Nah, ini ya, kemarin 30 Oktober malam ya, kalau nggak salah ya, Senin malam dia menginfokan ya, mengupload file ke website IDX, di mana dia akan membagikan dividen ya, nih sebesar Rp40 ya. Dividen interim Rp40 yang akan jatuh kumdate-nya itu tanggal 7 November ya. Oke, nah itu ya, ini saya kotakin merah, itu diumumkannya 30 Oktober ya. Walaupun ini katanya rapatnya sih ya, persetujuan Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober ya, tapi baru diumumkan di tanggal 30 Oktober. Nah, di hari ini 31 Oktober sore ya, kalau nggak salah, setelah market tutup ya, jam 5 sore atau jam 6 sore, ini ada surat ya, Jakarta 31 Oktober, di mana dia menginfokan kalau ini ya, pembatalan rencana pembagian dividen interim perseroan ya. Nah, alasannya kenapa? Ya karena di sini ya, berdasarkan surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia, jadi ini peraturan BEI ya, mengenai pelaksanaan pembagian dividen saham, pembagian saham bonus maupun pembagian dividen interim, disebutkan pada klausul 2F, jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim gitu ya. Nah, tadi kan di laporan keuangan sampai Septembernya tuh earning per share-nya hanya berapa tuh? Rp22,83 ya. Terus dia mau bagi dividen interim Rp40. Jadi terhalang oleh aturan BEI yang mengatakan kalau bagi dividen interim nggak boleh lebih dari earning per share di laporan keuangan yang digunakan tadi ya gitu ya. Ya, ini jadi ini ya, mungkin perusahaannya sebenarnya PBSA ini sering melakukan pembagian dividen ya, tapi dia langsung satu kali setahun aja, langsung annual ya. Baru kali ini mungkin dia mau bagi dividen interim
Mungkin dia belum tahu aturan BI ini atau gimana gitu ya, mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Intinya adalah dalam satu hari dibatalin gitu. Nah itu kan ini kan chart hari ini ya. Jadi 30 Oktober malam itu diumumin. Jadi hari ini pagi itu mungkin langsung banyak yang HK ya, hajar kanan aja ya. Makanya dia sempat naik ya. Tadi kemarin kan itu closingnya di berapa nih, 334 atau 332 ya. Lalu kan dia sempat naik tinggi sekali ya, sampai ke 376 mungkin ya, bisa teman-teman cek lah. Lalu dia mulai turun lagi nih, closing di 354. Intinya dia sempat naik jauh tuh ya, dari 334 atau 332 sampai ke 370-an gitu ya. Nah, mungkin karena ada yang mau bagi dividen, orang pada beli gitu. Karena dividen 40 tuh harga sahamnya 330-an, berarti kan dividen yieldnya lebih dari 10% ya, mungkin 11% ya. Nah itulah sekedar cerita ya, kejadian yang unik ya, yang mungkin belum pernah terjadi. Mungkin ya saya baru kali ini ya ada info mengenai pembatalan dividen dalam satu hari gitu ya. Bahkan mungkin belum 24 jam itu mungkin ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Semoga teman-teman tidak ada yang kena prank ya. Tapi kayaknya PBSA sih bakal tetap akan membagikan dividen ya, karena dia bilang perseroan dengan ini melakukan pembatalan rencana pembagian dividen. Selanjutnya perseroan akan melakukan limited review terhadap laporan keuangan perseroan per 31 Oktober, dan perseroan akan kembali mengumumkan rencana jadwal pembagian dividen interim yang baru setelah laporan keuangan per 31 Oktober selesai. Berarti mungkin ya di awal November dia akan mengumumkan lagi ya pembagian dividen interimnya gitu ya, yang memenuhi aturan dari BEI. Yang pasti PBSA ini termasuk saham yang rutin membagikan dividen ya. Bahkan tahun lalu dividen yieldnya itu bisa sampai 13% ya. Jadi dia membagikan dividen sebesar Rp40 dengan dividen payout ratio 89%. Jadi 4 tahun terakhir nih ya, dia membagikan dividen payout ratio-nya besar ya, bahkan sempat sampai 364% ya, berarti menggunakan cadangan kasnya ya. Lalu 93%, 84%, 89% ya. Jadi termasuk besar ya. Mungkin untuk teman-teman yang senang mencari dividen di saham, bisa memasukkan PBSA ini dalam watchlist teman-teman ya, sebagai salah satu perusahaan yang royal membagikan dividen. Oke, demikian saja informasi dari saya. Mungkin teman-teman bisa komentar ya, bisa sharing mungkin ya, atau jangan-jangan teman-teman ada yang hajar kanan juga nih hari ini ya di saham PBSA. Silahkan sharing ceritanya di kolom komen. Oke, demikian saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelat.